Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi pada perkuliahan matematika diskrit ya. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai koefisien binomial gitu ya. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip dasar perhitungan, kemudian ada prinsip pigeonhole gitu ya, kemudian juga ada permutasi, kombinasi sudah kita pelajari juga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai koefisien binomial, di mana pada pembahasan koefisien binomial ini nanti kita akan membahas mengenai teorema binomial, juga ada identitas dan segitiga Pascal gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk pada teorema binomial, sebelumnya kita mengenal dulu sebenarnya apa sih binomial itu atau ekspresi binomial itu apa gitu ya. Jadi ekspresi binomial itu adalah sebuah polinomial dengan dua suku seperti X plus Y gitu ya. Nah, di sini yang banyak menjadi masalah itu adalah X plus Y, kemudian kalau dipangkatkan N gitu ya, itu kira-kira nanti bentuknya seperti apa gitu. Atau penjabarannya nanti seperti apa. Nah, ini kita bisa melihat dari versi sederhananya ya. Misalkan di sini untuk yang N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2 berarti X plus Y kuadrat gitu ya. Nah, ini saya rasa sudah tidak asing bagi teman-teman. Jadi di sini ada X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya untuk X plus Y pangkat 3 gitu ya. Nah, di sini sudah dituliskan dia sama dengan X plus Y gitu ya, dikalikan dengan X plus Y kuadrat. Ini kalau coba saya jabarkan di bawah gitu ya, berarti di sini kan X plus Y dikalikan dengan X plus Y kuadrat tadi apa? X kuadrat plus 2XY gitu ya, ditambah Y kuadrat. Nah, ini dikalikan satu per satu, berarti di sini X kali X kuadrat kita punya X pangkat 3. Kemudian di sini X dikalikan 2XY, berarti 2X kuadrat kali Y. Kemudian ditambah dengan X dikalikan dengan Y kuadrat, berarti XY kuadrat. Kemudian ganti Y-nya. Y dikalikan dengan X kuadrat, berarti apa? X kuadrat di sini Y gitu ya, jadi X kuadrat Y, habis itu Y dikalikan dengan 2XY, berarti hasilnya adalah 2XY kuadrat, kemudian Y terakhir ini dikalikan dengan Y kuadrat, berarti apa? Y pangkat 3. Oke, mulailah dikelompokkan. Di sini ada X pangkat 3, kemudian X kuadrat Y, di sini juga ada X kuadrat Y, berarti ada 3X kuadrat Y, kemudian ditambah di sini ada XY kuadrat, di sini 2XY kuadrat, berarti 3XY kuadrat, kemudian terakhir ditambah dengan Y pangkat 3, sehingga diperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, nanti untuk yang kasus X plus Y pangkat 4 juga sama ya, jadi caranya kurang lebih seperti itu juga. Teman-teman bisa mencoba untuk menjabarkan sendiri nanti. Oke, selanjutnya kita masuk pada teorema binomial gitu ya. Di sini untuk teorema yang pertama, misal diberikan X dan Y itu adalah suatu variabel gitu ya. Kemudian N itu adalah bilangan bulat tak negatif. Maka berlaku X plus Y pangkat N itu tidak lain adalah jumlahan dari kombinasi J dari N, X pangkat N min J, Y pangkat J dengan J sama dengan 0, sampai dengan N ya. Jadi J-nya dimulai dari 0 sampai dengan N. Nah, ini nanti kalau kita jabarkan gitu ya, itu berupa apa? Yang sigma ini kalau kita jabarkan itu adalah kombinasi 0 dari N dikalikan dengan X pangkat N. Kemudian ditambah dengan kombinasi 1 dari N dikalikan dengan X pangkat N-1 kali Y. Ditambah dengan kombinasi 2 dari N, X pangkat N-2 kali Y kuadrat, ditambah dan seterusnya gitu ya, sampai dengan kombinasi N-1 dari N, X, Y pangkat N-1 ditambah suku yang terakhir yaitu kombinasi N dari N, Y pangkat N. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita menggunakan bukti kombinatorik ya teman-teman. Jadi kita cermati pola dari suku-suku hasil penjabarannya gitu ya. Jadi suku-suku hasil penjabaran X plus Y pangkat N itu kan bentuknya
ya. Kalau kita lihat dari versi sederhananya tadi, kita bisa melihat bentuknya adalah X pangkat N min J, Y pangkat J. Di sini J-nya jalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Nah, untuk menghitung banyaknya suku yang berbentuk X pangkat N min J, Y pangkat J, itu sama artinya dengan kita memilih N min J X gitu ya, dari N faktor. Karena tadi memang J-nya dimulai dari 0 sampai dengan N. Nah, berarti apa? Kita memilih N min J X dari N faktor, berarti kita pakai memakai prinsip kombinasi gitu ya. Nah, berarti dari situ kita bisa mengatakan bahwa koefisien dari X pangkat N min J, Y pangkat J itu tidak lain adalah kombinasi N min J dari N. Ya, kombinasi N min J dari N. Kenapa? Karena tadi kan kita melihatnya yang dari X ini ya, berarti sama artinya kita mencari sebanyak N min J X gitu ya, dari N faktor. Nah, padahal pada pertemuan sebelumnya gitu ya, kita kan sudah membuktikan bahwasanya kombinasi dari N min J dari N itu sama dengan apa? Kombinasi J dari N. Nah, artinya di sini kita bisa menuliskan dia ekuivalen dengan kombinasi dari N J. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bukti dari teorema 1 ini ya. Oke, kita lanjutkan pada contoh soalnya. Misal di sini diberikan kasus gitu ya, X plus Y pangkat 25. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan nilai koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13 gitu ya. Karena di sini pangkatnya 25 kan rasanya nggak mungkin kalau teman-teman harus menjabarkan satu persatu seperti yang contoh di awal tadi. Oke lah, kalau masih sampai pangkat 3, pangkat 4 itu masih masuk akal, kita bisa menjabarkan satu persatu. Tapi kalau pangkatnya udah 25 gitu ya, itu sudah terlalu panjang, nanti sudah terlalu rumit kalau harus menjabarkan satu persatu. Berarti kita menggunakan teorema 1 tadi. Nah, di sini kita lihat X plus Y-nya kan dia pangkat 25. Berarti kita punya N-nya itu tidak lain adalah 25 gitu ya. Kemudian di sini kita diminta mencari koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13. Berarti dari sini kita dapat J-nya berapa? J-nya adalah 13. Karena kita mau mencari koefisien dari suku ini tadi, berarti kita mencari kombinasi 13 dari 25 gitu ya. Kita masukkan formula dari kombinasi, berarti kita dapat 25 faktorial dibagi 12 faktorial kali 13 faktorial. Nah, ini kalau dijabarkan lebih lanjut hasilnya adalah 5.200.300 gitu ya. Nah, ini untuk yang contoh 1 ini masih cukup sederhana karena apa? Koefisien dari X dan Y-nya masih satu semuanya ya. Bagaimana kalau koefisiennya sudah bukan lagi satu gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat pada contoh yang kedua. Jadi kita diminta menentukan sama ini X pangkat 12, Y pangkat 13 juga. Koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13. Tapi dari ekspansi yang berbeda. Di sini ekspansinya adalah 2X min 3Y pangkat 25. Ya, hati-hati di sini X-nya koefisiennya 2, Y-nya koefisiennya 3 dan bahkan negatif. Ya, jadi di sini ada min 3. Caranya adalah kita bawa ke bentuk umumnya gitu ya. Bentuk umumnya kan penjumlahan ya, bentuk ekspansinya. Berarti 2X min 3Y pangkat 25 ini kita bisa membuat bentuk ini menjadi 2X plus min 3Y gitu ya, pangkat 25. Oke, berarti dari sini kita punya N-nya itu adalah 25 sama kayak tadi, J-nya juga sama yaitu 13. Nah, berarti bagaimana cara mencari koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13 ini tadi? Berarti kita cari gitu ya, bentuk dari teorema binomialnya tadi. 2X min 3Y pangkat 25 itu kalau kita bawa ke teorema 1 gitu ya, N-nya 25 berarti di sini ada sigma, J-nya dari 0 sampai dengan 25, kombinasi 13 dari 25, kemudian dikalikan dengan
ini kita anggap sebagai satu kesatuan yang di sini 2x gitu ya. Yang di sini nih karena tadi sudah dikelompokkan itu membantu kita untuk melakukan ekspansinya, penjabarannya gitu ya. Berarti di sini 2x pangkat 12, kemudian yang belakang ini satu kesatuan yaitu min 3y pangkat 13. Nah, berarti koefisien dari x pangkat 12, y pangkat 12 pada ekspansi 2x plus min 3y pangkat 25 itu bisa kita cari dari, ini x-nya kita lepas, x pangkat 12 ini kan sebenarnya berarti 2 pangkat 12 kali x pangkat 12 gitu ya. Kemudian yang belakang ini jadi min 3 pangkat 13 y pangkat 13. Nah, ini x sama y-nya kita lepas kalau mau mencari koefisiennya. Berarti sisanya apa? Yaitu kombinasi 13 dari 25 kali 2 pangkat 12 dikalikan dengan min 3 pangkat 13. Nah, ini minnya ini karena pangkatnya 13, pangkatnya ganjil berarti negatif ya. Negatifnya saya keluarkan. Negatif di depan, kemudian kombinasi 13 dari 25, kita bisa peroleh 25 faktorial dibagi 12 faktorial kali 13 faktorial. Kemudian di sini ada 2 pangkat 12, di sini 3 pangkat 13, karena negatifnya tadi sudah kita keluarkan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk contoh penerapan dari teorema binomial. Oke, sekarang coba kita lanjutkan ke akibat gitu ya, akibat yang diturunkan atau yang diperoleh dari teorema 1. Coba kita lihat, jadi di sini ada n gitu ya. N ini adalah bilangan bulat yang tak negatif. Nah, di sini berlaku jumlahan dari kombinasi K dari N dengan K mulai dari 0 sampai dengan N itu sama dengan 2N. Nah, kita manfaatkan teorema binomial. Dan ini kita kerjanya dari yang ruas kanan ya. Sebenarnya mau ruas kiri dulu atau ruas kanan itu boleh. Sama saja, nanti yang penting dia terbukti. Kalau berangkat dari ruas kiri ya kita jabarkan sampai nanti ketemu bentuk di ruas kanan. Kalau mau berangkat dari ruas kanan, berarti dari yang ruas kanan itu kita jabarkan, kita modifikasi, kita olah gitu ya, sampai ketemu pada bentuk yang sebelah kiri. Nah, di sini berangkatnya dari sebelah kanan gitu ya. Kita bongkar yang 2 pangkat n. Karena kita mau memanfaatkan teorema binomial, 2 ini kita arahkan ke bentuk x plus y pangkat n gitu ya, dimana di sini diambil x-nya itu adalah 1, y-nya itu juga 1. Berarti 2 pangkat n kita bawa ke bentuk 1 plus 1 pangkat n. Nah, di sini kita bisa dapat jumlahan dari kombinasi K dari N, 1 pangkat K kali 1 pangkat N min K dengan K-nya dari 0 sampai dengan N. Nah, di sini 1 pangkat A ya sampai kapanpun nilainya 1, 1 pangkat N min K juga nilainya 1. Berarti tidak perlu kita tulis, hasilnya adalah jumlahan dari kombinasi K dari N dengan K-nya dari 0 sampai dengan N. Jadi sampai di sini dia terbukti. Nah, ini untuk akibat yang pertama. Kita lanjutkan pada akibat yang kedua ya. Nah, misalkan di sini ada n itu sama dengan tadi bilangan bulat yang tak negatif. Nah, di sini berlaku jumlahan dari min 1 pangkat K dikalikan dengan kombinasi K dari N dengan K-nya dimulai dari 0 sampai dengan N itu sama dengan 0. Sama, pada prinsipnya sama dengan akibat 1 tadi, kita berangkat dari sebelah kanan, kita modifikasi, kita manfaatkan teorema binomial gitu ya. Kita tahu bahwasanya 0 itu tidak lain adalah 0 pangkat n ya, karena 0 mau dipangkatkan berapapun ya hasilnya tetap 0. Kemudian 0 itu sendiri kita bisa setting gitu ya, menjadi 1 ditambah min 1. Ya, jadi x-nya kita buat 1, y-nya kita buat min 1. Jadi 0 pangkat n itu sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat n. Setelah itu kita bisa memanfaatkan teorema binomial, berarti jumlahan dari kombinasi K dari n dikalikan dengan 1 pangkat n min K, kemudian min 1 pangkat K dengan K-nya dari 0 sampai dengan n. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, 1 pangkat n min K kan nilainya tetap 1 ya. Berarti kita bisa menuliskan hasilnya adalah jumlahan dari kombinasi K dari N kali min 1 pangkat K dengan K-nya dari 0 sampai dengan N. Oke, jadi sampai di sini dia terbukti. Kita ambil dari ruas kanan, kita sudah bisa membuktikan atau membawanya ke ruas kiri. Oke,
Nah, dari bentuk ini kita bisa memperoleh suatu fakta gitu ya, bahwasanya ketika jumlahan ini sama dengan 0 gitu ya, ini 0 sama dengan jumlahan dari kombinasi K dari N dikalikan dengan min 1 pangkat K, K-nya dari 0 sampai dengan N, ini bisa kita jabarkan dalam bentuk seperti ini ya, kombinasi 0 dari N dikurangi kombinasi 1 dari N, ditambah kombinasi 2 dari N, dikurangi kombinasi 3 dari N, dan seterusnya. Nah, ini coba saya kasih satu lagi di atasnya gitu ya, sebelum ke sini. Berarti kan kalau dijabarkan kan di sini kombinasi 0 dari N gitu ya, kemudian di sini min 1 pangkat 0 gitu kan ya. Kemudian di sini ditambah kombinasi 1 dari N dikalikan min 1 pangkat 1. Kemudian ditambah kombinasi 2 dari N dikalikan dengan min 1 pangkat 2. Satu lagi ditambah di sini 3 berarti ya, kombinasi 3 dari N, di sini min 1 pangkat 3. Ini dan seterusnya. Nah, kita lihat polanya teman-teman. Jadi ketika K-nya itu bilangan genap gitu ya, ini kan min 1 pangkat 0 berarti nilainya 1. Min 1 pangkat 1 nilainya min 1. Min 1 pangkat 2 nilainya 1. Min 1 pangkat 3 nilainya min 1. Pada saat K-nya itu berupa bilangan genap, berarti min 1 pangkat K-nya itu bernilai 1. Tapi pada saat K-nya bernilai ganjil, berarti min 1 pangkat K itu nilainya min 1. Nah, akhirnya di sini teman-teman bisa melihat pada saat di sini 0 berarti nilainya dia positif. Kemudian di sini K-nya 1 berarti min 1 tadi bisa dipindah ke depan sini, akhirnya diperoleh min min kombinasi 1 dari N. Kemudian K-nya 2 berarti positif, K-nya 3 berarti negatif, dan seterusnya. K-nya 4 berarti positif, K-nya 5 berarti negatif. Yang jelas kalau K-nya itu bilangan genap berarti nanti tandanya positif, kalau K-nya bilangan ganjil berarti tandanya dia negatif. Nah, karena ini tadi dia sama dengan 0 gitu ya, di sini sama dengan 0, berarti kita bisa merubah bentuk ini menjadi bentuk yang di bawah ini. Kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 2 dari N ditambah kombinasi 4 dari N ditambah dan seterusnya. Itu sama dengan kombinasi 1 dari N ditambah kombinasi 3 dari N, kombinasi 5 dari N, dan seterusnya. Jadi kombinasi dengan K-nya genap itu dijumlahkan semua, nanti hasilnya akan sama dengan kombinasi dari kasus ketika K-nya ganjil gitu ya. Itu nanti dia akan sama ruas kiri dan ruas kanan. Oke, selanjutnya di sini ada akibat 3 ya. Jadi jika N bilangan bulat tak negatif, maka berlaku bentuk seperti ini. Jadi jumlahan dari 2 pangkat K, kombinasi K dari N dengan K dari 0 sampai dengan N itu sama dengan 3 pangkat N. Sama juga dengan akibat-akibat sebelumnya gitu ya. Kita manfaatkan teorema binomial, kita bekerja dari ruas kanan ya. Jadi kita ambil X-nya itu sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 2. Jadi 3 pangkat N ini kita rubah ke dalam bentuk 1 ditambah 2 pangkat N. Kemudian dengan menggunakan teorema binomial, kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Jumlahan dari kombinasi K dari N, 1 pangkat N min K, 2 pangkat K. K-nya dari 0 sampai dengan N. Nah, sama seperti tadi, 1 pangkat N min K kan nilainya selalu 1. Berarti kita bisa membuat bentuk ini menjadi jumlahan dari kombinasi K dari N, 2 pangkat K, K-nya dari 0 sampai dengan N. Oke, selanjutnya kita masuk pada identitas dan segitiga Pascal ya. Ini bisa kita lihat pada teorema 2, misalkan N dan K itu adalah bilangan bulat positif gitu ya, dengan N lebih dari sama dengan K. Maka kombinasi K dari N plus 1 itu sama dengan kombinasi K min 1 dari N ditambah kombinasi K dari N. Nah, ini kita bekerja juga dari ruas kanan gitu ya. Ruas kanan coba kita jabarkan, kemudian nanti kita arahkan ke bentuk yang ruas kiri. Kombinasi K min 1 dari N itu bisa kita tuliskan dalam bentuk N faktorial dibagi K min 1 faktorial kali N min K ditambah 1 faktorial. Kemudian yang di ruas kanan, kemudian suku yang berikutnya itu kombinasi K dari N bisa kita tuliskan dalam bentuk N faktorial dibagi K faktorial kali N min K faktorial. Nah, di sini coba kita samakan penyebutnya gitu ya. Ini coba saya tulis di bawahnya aja ya, di sini. Sama dengan gitu ya, berarti
Di sini kan ada K-1 faktorial, di sini N-K plus 1 faktorial, sini K faktorial, sini N-K faktorial gitu ya. Berarti antara K-1 faktorial dengan K faktorial itu lebih besar yang K faktorial ya. Berarti di sini bisa saya buat K faktorial gitu ya. Yang di sini berarti perlu kita kalikan dengan K, di sini K, kemudian di sini juga sama K faktorial gitu ya. Kemudian N-K plus 1 faktorial, di sini N-K faktorial. Berarti lebih besar mana? Lebih besar di sini yang ditambah 1 ya. Berarti kita pakai yang ada plus 1-nya. Berarti di sini N-K plus 1 faktorial. Karena yang dipakai yang di depan sudah aman, yang di sini berarti kita perlu menambahkan N-K plus 1 gitu ya. Di sini N-K plus 1. Gini di sini N-K plus 1 faktorial. Nah, ini kalau dijadikan 1 bisa diperoleh bentuk yang seperti ini ya. Berarti N faktorial kali K ditambah N faktorial kali N-K plus 1. Sama ini penyebutnya K faktorial kali N-K plus 1 faktorial. Nah, di sini kita pakai sifat distributif, N faktorial kita kumpulkan, berarti kita punya K plus N min K plus 1. Nah, di sini K dengan min K ini habis ya. Berarti yang di dalam kurung tinggal N plus 1. Berarti N faktorial kali N plus 1. Penyebutnya tetap K faktorial kali N min K plus 1 faktorial. Nah, kita tahu N faktorial kalau dikalikan dengan N plus 1 itu kan sama aja dengan N plus 1 faktorial gitu ya. Dibagi dengan K faktorial dan seterusnya masih sama. Nah, kemudian penyebutnya kita coba arahkan ke ruas yang sebelah kiri gitu ya. N min K plus 1 faktorial itu bisa kita buat dalam bentuk seperti ini kan. N plus 1 dikurangi K faktorial. Nah, dari bentuk yang ini kita bisa mulai melihat bahwa ini tidak lain adalah kombinasi K dari N plus 1. Ya, berarti sampai di sini dia terbukti. Oke, itu terkait dengan teorema yang berkaitan dengan identitas dan segitiga Pascal. Nah, secara segitiga Pascal gitu ya, atau identitas Pascal itu teman-teman saya rasa sudah tidak asing untuk yang di sebelah kanan gitu ya. Ini sudah umum dan sering dilihat oleh teman-teman. Nah, ini sebenarnya diperoleh dari mana? Diperoleh dari bentuk yang sebelah kiri ini ya. Jadi kombinasi. Ini adalah bentuk kombinasinya, kemudian di sini adalah bentuk angkanya ya. Nah, kemudian dengan identitas Pascal tadi bahwasanya kombinasi N dari di sini K min 1 gitu ya, ditambah dengan kombinasi K dari N itu sama dengan kombinasi dari kombinasi K dari N plus 1. Nah, ini bisa dilihat ya dengan menggunakan identitas Pascal bahwasanya kombinasi 4 dari 6 ditambah kombinasi 5 dari 6 itu sama dengan kombinasi 5 dari 7 ya. Jadi itu kalau kita lihat di posisinya di sini ya, ditandai dengan biru ini. Jadi ini kombinasi 4 dari 6 ditambah kombinasi 5 dari 6 itu tidak lain adalah kombinasi 5 dari 7. Nah, ini kalau kita lihat dari bentuk hasilnya. Nah, di sini kombinasi 4 dari 6 itu nilainya 15, kombinasi 5 dari 6 itu nilainya 6. Kalau ditambahkan 15 tambah 6 itu adalah 21, di mana 21 itu tidak lain adalah kombinasi 5 dari 7. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi kita terkait dengan koefisien binomial ya. Saya rasa bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.